Perang Bani Qainuqa. Tahun 2 Hijriah terjadi kontak militer satu antara kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Di sebuah lembah yang bernama Badar 313, pasukan muslim dengan persenjataan jauh dari memadai menghadapi istri pasukan Quraisy Mekah. Berakhir dengan mundurnya pasukan Quraisy Mekah, Perang Badar menjadi awal hegemoni kaum muslim di Jazirah Arab. Sejak hijrah ke Yathrib, kaum muslim mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan ketika masih di Mekah. Kemudian, nama Yathrib diubah menjadi Madinah. Madinah merupakan kota heterogen selain suku Badui Arab. Klan-klan Yahudi telah menempati kota ini selama ratusan tahun. Salah satu klan Yahudi tersebut adalah Bani Qainuqa yang menempati sebuah oasis di sebelah tenggara Madinah. Bersama dengan dua klan Yahudi lainnya, Bani Nadir dan Bani Quraiza. Bani Qainuqa turut serta menandatangani Piagam Madinah dan merekalah klan Yahudi pertama yang melanggar isi Piagam Madinah. Ketika dua suku Arab berperang, suku Aus dan suku Khazraj, Bani Qainuqa berpihak pada suku Khazraj. Tidak seperti klan Yahudi lainnya, Bani Qainuqa tidak memiliki perkebunan atau lahan pertanian. Penghasilan mereka diperoleh dari perdagangan. Mereka memiliki keahlian dalam pengolahan emas, mempunyai para pandai besi untuk membuat senjata atau berbagai peralatan lokal dan juga keahlian dalam membuat sepatu. Bani Qainuqa memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Di dalamnya terdapat pasar perdagangan yang juga terdiri dari kalangan Arab. Hubungan Bani Qainuqa dengan dua klan Bani Nadir dan Bani Quraiza terbilang cukup memanas. Mereka berebut pengaruh di wilayah. Beberapa pertempurannya yang melibatkan Bani Qainuqa melawan Bani Nadir dan Bani Quraiza sempat terjadi. Tidak lama setelah Perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengunjungi pasar Bani Qainuqa. Semua warga Bani Qainuqa dan para pembesarnya hadir bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berbicara di depan Bani Qainuqa agar belajar dari kekalahan kaum Quraisy Mekah dan segera mengikuti ajaran Islam. Para pembesar Bani Qainuqa merespon dengan mengatakan bahwa mereka tidaklah sama dengan kaum Quraisy Mekah yang tidak tahu caranya bertempur. Pemimpin Bani Qainuqa mengatakan mereka adalah prajurit tempur terbaik dan tidak akan pernah mengalami kekalahan seperti kaum Quraisy. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan pasar Qainuqa, turunlah surat Al-Anfal ayat 58 yang artinya, dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Hingga suatu hari datanglah seorang muslimah ke pasar Qainuqa. Orang Yahudi menyuruh muslimah tersebut membuka hijabnya. Tentu saja muslimah tersebut menolaknya. Orang Yahudi dengan diam-diam mengaitkan pakaian muslimah ketika berdiri. Pakaiannya terbuka dan muslimah tersebut terjatuh. Teriakan minta tolong tersebut didengar oleh seorang muslim serta-merta. Dia datang menolong muslimah tersebut dan berkelahi dengan pengganggunya. Perkelahian itu berubah menjadi pengeroyokan. Muslim itu akhirnya tewas. Insiden di pasar Qainuqa memaksa Nabi Muhammad menggunakan aksi militer. Pasukan muslim pun mempersiapkan pertempuran. Yahudi Qainuqa dan klan-klan Yahudi sedari awal tidak pernah bisa menerima kehadiran Muhammad sebagai nabi. Karena itulah mereka selalu melancarkan perang urat syaraf kepada kaum muslimin di Madinah. Situasi ini diperparah dengan sosok Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang diam-diam selalu menyebarkan provokasi agar menolak kehadiran Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Madinah. Pada 15 Syawal tahun kedua Hijriah, pasukan muslim bergerak dan memulai pengepungan benteng Bani Qainuqa. Berhari-hari dalam pengepungan Bani Qainuqa ternyata tidak berani melancarkan perang terbuka bertahan dalam 15 hari. Dalam pengepungan, Bani Qainuqa akhirnya menyerah. Kaum laki-laki semuanya diikat. Pada awalnya Nabi Muhammad berniat menjatuhkan hukuman mati kepada Bani Qainuqa. Namun atas permintaan Abdullah bin Ubay,